Oke, jadi Bapak bisa minta tolong untuk memperkenalkan diri Bapak sebagai narasumber. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Atar Majid. Saya bekerja di Direktorat Konservasi Energi sudah sekitar 2 tahun, dan sebelumnya saya bekerja di Sekretariat Jenderal Kementerian SDM selama 10 tahun di sana. Posisi saat ini saya adalah sebagai subkoordinator analisis dan evaluasi di Direktorat Konservasi Energi di bagian penyiapan program konservasi energi. Nama saya Jalil Naftal Sulkar. Saya dari kelompok kerja pelayanan usaha tenaga listrikan di Direktorat Jenderal Tenaga Listrik. Oke, saya namanya Sulistiana, bisa dipanggil Fubris. Saya masuk SDM itu 2014, 11 tahun di sini. Ditempatkan di Dirjen Ketenaga Listrikan di Dikdinus, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenaga Listrikan. Jadi CPNS awal saya itu di DBU justru. Di DBU itu 2 tahun, kemudian pindah ke DBL setahun, DBS, dan terakhir di DBK. Itu saya saat ini sebagai subkoordinator harga energi primer pembangkit tenaga listrik pada Pokja Harga Tenaga Listrik. Baik Pak, untuk pertanyaan pertamanya, jadi gimana Bapak itu memaknai wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari Bapak sebagai ASN? Wawasan kebangsaan itu merupakan pedoman dan juga bagaimana kita memahami bangsa ini sebagai negara yang berkedaulat dan berdemokrasi. Bahwa dalam memahami wawasan kebangsaan ini kita juga harus berorientasi kepada nilai-nilai kebangsaan agar dapat memberikan pelayanan publik yang baik dan juga berorientasi kepada kepentingan nasional dan juga tidak mementingkan kepentingan pribadi dalam menerapkan wawasan kebangsaan ini di keseharian kita sehari-hari. Mungkin terkait dengan wawasan kebangsaan itu memiliki kaitan yang erat dengan apa yang kita sebut dengan bela negara. Ada beberapa nilai-nilai bela negara yang bisa diterapkan oleh ASN. Ibu boleh bisa dijelaskan kira-kira apa aja sih nilai-nilai bela negara yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan ASN sehari-harinya, apakah dalam kehidupan pribadi ataupun dalam kegiatan sehari-hari selama melayani masyarakat. Ya, bela negara itu kan kita sebagai ASN ya pegawai negeri yang mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan manapun. Harus profesional, kemudian dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah harusnya kita lebih menjaga kerukunan di lingkungan kerja dan masyarakat, dan harus lebih mempertahankan ketahanan nasional dan daerah. Dalam keseharian, bela negara tercermin saat ASN bekerja secara profesional, mendukung kebijakan pemerintah secara konseptif, serta menjaga kerukunan di lingkungan kerja dan masyarakat. Tindakan-tindakan kecil yang konsisten inilah yang memperkuat ketahanan nasional dari dalam. Menurut Bapak, apa langkah konkret ASN yang dapat dilakukan untuk menjaga profesionalitas dan netralitas dalam menghadapi isu-isu strategis temporer yang dapat menimbulkan AGHT? ASN dapat menunjukkan profesionalitas dengan memberikan pelayanan publik yang adil dan tidak diskriminatif, serta menjaga netralitas dengan tidak menunjukkan keberpihakan politik di ruang publik. Keteladanan dalam sikap dan perilaku menjadi benteng utama dalam menghadapi AGHT. Yang terakhir nih, mungkin Bapak ada masukan nggak Pak untuk kita ASN muda itu gimana sih cara kita untuk menginternalisasikan wawasan kebangsaan dan bela negara dalam kehidupan profesionalitas dan pribadi kita? Menurut saya untuk ASN muda nih yang baru masuk ke area SDM juga, saya harapkan pertama ya pasti ya karena baru
perlu memahami aturan-aturan yang berlaku di Kementerian SDM itu sendiri, khususnya internal, peraturan menteri, peraturan presiden seperti itu, terutama di bidang terkait yang mereka tangani. Karena apa namanya, tadi wawasan kebangsaan itu juga terkandung dalam peraturan-peraturan yang kita bentuk sendiri seperti itu. Dan juga untuk dari segi profesionalitasnya juga, ya kan, meskipun yang tadi juga bela negara, ya, kami harapkan ASN muda ini dapat berkontribusi lebih daripada ASN yang sudah ada sebelumnya seperti itu. Dan tidak ada namanya tadi profesionalitas. Kita tahu yang profesionalitas itu ada waktu yang membatasi itu, tapi samping itu kita tadi ada bela negara, di mana kita harus tetap siap dimanapun itu dan kapanpun itu, dan tanpa melihat keuntungan apa yang di depan itu, untung rugi kita harus lihat. Tapi karena kita bela negara, nggak ada bela negara itu yang akan untung, karena desain ASN itu tidak akan menciptakan keuntungan, tapi untuk membela negara ini seperti itu. Jadi yang saya harapkan dari ASN muda ini, pertama tadi aturan kita pelajari bersama-sama dengan baik dan mensosialisasikannya, dan juga tadi profesionalitas dan juga bela negara dalam pekerjaan itu sangat penting untuk didapat, dan tidak harus memilih kerjaan yang tidak bersifat menguntungkan. Baik, mungkin terakhir ya Ibu ya, terkait dengan mungkin Ibu punya advice atau pesan bagi teman-teman CPNS nih yang baru masuk, bagaimana sih cara mengaktualisasikan pemahaman terkait wawasan kebangsaan dan bela negara dan kehidupan pribadi maupun profesionalisme. Itu tadi, kalau sebagai ASN setidaknya dalam melaksanakan pekerjaan itu menerapkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang 1945 dan kebinekaan. Kemudian harapan saya sih teman-teman CPNS ini setidaknya punya prinsip dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari. Apapun tuntutannya, apapun pekerjaannya, dilakukan aja sebaik mungkin dengan setidaknya memiliki idealisme bahwa pekerjaan ini tuh benar. Dan kalaupun ada dorongan dari kita kan sektornya cukup ini ya, SDM, ada dorongan-dorongan terkait boleh nih untuk melakukan penyimpangan, setidaknya kita bisa mengatakan tidak, atau punya prinsip bahwa saya ini sebagai regulator yang harus bisa berlaku jujur, adil gitu, tanpa ada pengaruh dari pihak mana. Wawasan kebangsaan bagi ASN dimaknai sebagai landasan moral, etika, dan pedoman kerja yang menuntun ASN untuk menjaga persatuan, menghormati keberagaman, serta menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam praktik sehari-hari, nilai bela negara tercermin melalui disiplin, integritas, loyalitas, dan pelayanan publik yang adil, transparan, serta profesional. Untuk menghadapi isu-isu strategis yang berpotensi menimbulkan ancaman, ASN dituntut untuk menjaga netralitas, memegang teguh kode etik, serta meningkatkan kapasitas diri, termasuk literasi digital agar tidak terjebak dalam narasi yang memecah belah. Bagi ASN muda, pesan utamanya adalah untuk menjaga sikap dan menjadi teladan bagi masyarakat, serta bersikap tangguh dan adaptif terhadap tuntutan pekerjaan dan permasalahan yang ditemukan dalam keseharian dengan mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan bela negara.